Halo teman-teman, kembali lagi di Futato Football Data and Story di segmen Weekly Match Review. Nah, kali ini aku bakal sharing pengalaman nonton pertandingan big match antara Manchester City melawan Manchester United di Etihad Stadium yang berlangsung minggu kemarin. Tentunya opini-opini aku keluarin dibarengi juga sama data yang aku ambil dari SofaScore dan FotMob. Di pertandingan yang berlangsung di minggu malam kemarin itu, Manchester City benar-benar mengalahkan Manchester United dengan skor telak 3-0. Nah, gimana cerita, data, dan tactical City buat ngalahin Manchester United? Oke, langsung kita bahas aja. Seperti biasa, kita masuk ke line up-nya dulu ya. Jadi Manchester City di atas kertas atau di layar kaca itu menggunakan line up 4-3-3. Dimana Rodri sebagai single pivot, terus kemudian wingback-nya atau fullback-nya diisi O'Reilly sama Kusanov. Kayaknya Rico Lewis tuh lagi cedera ya, jadi yang masuk itu O'Reilly. Nah, untuk AMF-nya ada Silva dan Reinders. Sedangkan Foden dan Doku diplot melebar. Tapi itu di atas kertas ya, tapi pada kenyataannya City itu menyerang dengan menggunakan formasi 4-1-4-1, di mana Rodri tetap jadi single pivot. Nah, Reinders akan tetap maju, tapi Silva dan Foden itu akan bertukar posisi, di mana Foden itu akan lebih masuk ke tengah, sedangkan Silva akan diplot lebih melebar bersama Doku. Mereka hampir sejajar gini lah. Sedangkan pos nomor 9 tetap ditopang sama striker Erling Haaland. Nah, kita ke Manchester United. Formasinya masih tetap sama ya. Ruben Amorim ini masih kepala batu, masih pakai filosofinya dia, yaitu 3-4-2-1. Dengan pos 3 back utama tetap ya, De Ligt, Euro, Shaw. Tengahnya kali ini Ugarte yang main, karena kalau menurut press conference Amorim itu pengennya lebih fisikal katanya. Jadi Ugarte yang main, dan kebetulan Casemiro tuh nggak masuk karena sebelumnya ikut international friendly match, jadi mungkin butuh waktu istirahat lah. Sedangkan pos kanan sekarang diisi sama Mazraoui. AMF-nya itu Ahmad dan Mbeumo. Nah, kalau menurutku harusnya Ahmad nih jadi wing ya, karena kalau di transfer market tuh dia posisinya tuh wing kanan, sayap kanan. Ini diganti Maino aja gitu. Jadi yang main tuh Mazraoui, Fernandes sama Maino. Tapi sayangnya Kobbie Maino nggak dikasih kesempatan ya di match ini. Kalau untuk striker, karena Cunha lagi cedera, Šeško menjalani debut pertamanya sebagai starting line up untuk melawan Manchester City. Oke, sekarang kita masuk ke timelinenya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih formasi MU yang masih tetap 3-4-2-1? Apa kalian ini tipe yang ya udah main aja kayak gini terus sambil diperbaiki kualitasnya, atau nggak usah kepala batu banget lah, ganti gitu 4-3-3 atau 4-2-3-1 biar nggak kalah-kalah terus? Kan selama ini kan MU banyak kalahnya ya pakai formasi ini. Nah, kita masuk ke babak pertama. Pertandingan itu dimulai dengan kedua tim yang bermain saling terbuka nih, sehingga kedua tim itu saling berusaha untuk mendisposes bola dari lawan, dan secepatnya itu mereka langsung melakukan counter attack. Jadi kalau kita lihat momentum, ada kali 15 menit itu momentumnya silih berganti. Jadi dimulai dari City dulu, terus kemudian MU, terus kemudian City lagi. Jadi ini tuh masih saling meraba dan cepet-cepetan gitu, siapa yang bisa pegang bola sampai ke box lawan duluan. Nah, sekarang kita coba bahas gimana Manchester City untuk menyerang. Manchester City sebagai tuan rumah itu ternyata merubah shape awalnya yang di layar kaca tadi aku bilang 4-3-3 ke 4-1-4-1, dimana keempat penyerang ini bisa dikatakan sejajar lah, dimana Foden dan Silva itu bertukar posisi, sehingga Silva itu lebih melebar dan Foden lebih masuk ke tengah. Nah, tapi misalkan MU itu mengcounter attack, Rodri itu kan pasti butuh partner lah, double pivot lah. Nah, yang sering turun itu adalah Foden. Dilihat dari heatmapnya itu, Foden itu sering turun ke bawah ngebantu Rodri buat jadi defensive midfielder, tapi perannya hybrid ya. Jadi Foden itu bisa nanti naik lagi bantu penyerangan. Biasanya shape-nya itu 4-2-3-1 atau 4-4-2 asimetrik. Build up pun juga sama, nggak melulu semuanya dikasih ke Rodri. Foden itu juga bisa turun ikutan bantu build up ke bawah. Nah, untuk Reinders dia itu bisa masuk ke tengah juga. Jadi dia bisa jadi CM pas fase bertahan, dan bisa jadi AMF bareng sama Phil Foden untuk fase menyerang. Dia pun juga bisa maju sama Haaland juga, biar punya kayak ada satu second striker, satu striker utama. Kira-kira ginilah
City kalau misalkan menyerang. Jadi enggak terlalu simetris, justru lebih ke asimetris di mana Foden, Rodri dan Reinders ini cenderung lebih fluid. Sedangkan Bernardo Silva dan Doku itu diplot lebih melebar. Nah, shape City yang fluid ini itu untuk merespon formasi MU yang menyerangnya itu pakai 3-2-5 dengan high press dan winger yang melebar. Jadi nanti Dorgu sama Mazraoui itu cenderung naik. Terus kemudian Mbeumo itu kadang bantu ke tengah juga, tapi juga melebar juga biar bisa link up play sama Mazraoui. Nah, dengan formasi menyerang 3-2-5 ini, bagian tengah, lini tengah MU maksudnya itu tetap double pivot ya antara Fernandes dan Ugarte. Sedangkan Mbeumo dan Amat fokus untuk menyerang. Yang sering turun itu sepenglihatanku itu Mbeumo. Jadi kalau misalkan dua formasi ini kita tumbuhkan ke tengah, katakanlah si Manchester United ini lagi dalam fase counter attack ya atau transisi positif. Nah, formasinya itu akan bertemu seperti ini. Kelihatan kan kalau ternyata double pivotnya MU, Fernandes dan Ugarte itu terkurung di tengah sama keempat penyerangnya Manchester City. Nah, tapi sebenarnya ini tuh nggak mutlak ya, karena sebetulnya kalaupun Mbeumo dan Amat itu mau turun, mereka itu juga bisa mengurung Rodri dan Foden sebenarnya. Jadi 4 lawan 4. Nah, tapi cerdiknya City itu mereka nggak semata-mata mengurung sih, mereka lebih nyari yang namanya ruang antar lini. Jadi Foden itu sering ada di ruang antar lini di antara Mbeumo dan Fernandes, sedangkan Haaland dan Reinders itu di depan di antara De Ligt atau di antara pemain bertahan dan pemain tengah. Jadi bola itu bisa langsung ditrupas atau bypass ke depan ke Haaland karena dia berusaha untuk mencari ruang di antar lini. Karena kita tahu kan ya 3-2-4-1 atau 3-4-2-1 itu memang kekalahannya itu di tengah. Formasi 3-4-2-1 ini dilema ya. Kelihatannya seperti menang di tengah ya dengan 2 MFMU itu turun sehingga mereka bisa menang jumlah 4-3 di tengah. Katakanlah Haaland tetap menggantung di atas, Reinders agak turun ke tengah, Fernandes agak main ke dalam. Nah, kelihatan kan menang jumlah 4 lawan 3. Tapi misalkan semua pemain itu menjaga man to man marking atau menjaga zonalnya, yang DM jaga DM atau yang CM jaga CM gitu. Maksud sesuai pos masing-masing ya, yang back jaga striker gitu. Nah, itu malah 3-4-2-1 itu rawan diekspos di wing play. Ini skemanya kalau misalkan semua pemain itu menjaga zonalnya masing-masing atau man to man marking. Bisa kelihatan kan kalau semua pemain itu dapat 1 lawan 1, ada satu pemain yang bebas nih, 2 bahkan. Karena Sesko kan biasanya ngepres ke kiper atau ngepres ke Diaz. Nah, ini bola akan lebih gampang diekspos ke area winger. Dia akan tektokan sama Diaz. Nah, Diaz sebagai ball playing defender, dia bisa ngelakuin link up play lewat sayap, pakai fullback dan wingernya ke depan, sehingga nanti di bagian sayap itu bisa unggul jumlah 3 lawan 2. Diaz bisa link up sama Kusanov sama Silva buat ngalahin Dorgu dan Shaw, sehingga bola itu bisa di bypass pakai link up play antara Kusanov dan Silva atau dibawa sendiri sebagai ball playing defender langsung terupas ke Haaland yang ngelakuin run in behind. Nah, misal sekarang dibalik nih, mau menang jumlah di sayap pun tengahnya juga bakal ke expose. Misalkan Amat itu sekarang ngejaga Diaz biar dia sebagai BPD nggak bisa progresi ke depan. Sesko otomatis bakal ngepres Donnarumma. Nah, Rodri yang atributnya kita tahu jago banget kan, itu udah bebas nih di tengah kosong. Dia bisa progresi atau umpan ke Rodri. Nah, sekarang tinggal Rodri mau tektokan sama Foden sama Reinders atau langsung ke Haaland atau manfaatin wingernya tadi itu. Jadi kalau misalkan posisi ini dirotasi, MU itu tetap kalah jumlah sih mau di tengah ataupun di sayap. Sekarang kita balik lagi ke formasi 4-1-4-1-nya City yang fluid ya. Jadi City itu walaupun tetap menyerang dengan menggunakan possession dan mengurung lawan seperti yang biasanya dia lakuin, City itu juga beberapa kali melakukan skema wing play dengan memanfaatkan atribut dribble dan kemampuan penetrasinya si Jeremy Doku. Dia bisa dribble keluar atau melakukan penetrasi ke dalam. Sisi kreativitas pun juga bisa dimanfaatkan sama Bernardo Silva. Karena kan dia bukan tipe winger ya, menurutku dia lebih ke playmaker winger, jadi sisi kreatif ada di sebelah kanan. Sekarang City tahu nih kalau MU itu bisa diekspos lewat sayap. Dengan memanfaatkan skema wing play lewat Bernardo Silva,
Rodri yang bebas di tengah itu bisa melakukan passing ke Jeremy Doku yang tumben-tumbenan dia itu ada di tengah, kemudian karena udah dapat bolanya dia itu langsung coba untuk menusuk ke tengah, kemudian diakhiri dengan operan ke tengah box yang langsung disambut sama headernya si Phil Foden. 1-0 The Citizen memimpin. Ancaman big play City itu juga kejadian ya dengan link up play antara Jeremy Doku, lagi-lagi Jeremy Doku, dan sekarang giliran Tijani Reinders yang berbuah jadi shot on target. Di babak pertama ini otomatis jadi milik Manchester City ya, dimana kalau kita lihat statistik Manchester City itu unggul di banyak aspek. Contohnya di ball possession dia unggul 60 berbanding 40%. Terus kemudian kalau kita lihat expected goals-nya, City itu menang semua untuk expected goals, XG open play, non penalty sampai XG on target. Pun mereka juga menang di aspek passes, terutama di passes in opposition half sebanyak 114, touches in opposition box sebanyak 14 sentuhan. Kalau kita lihat total shotnya pun, City itu juga menang dengan melakukan 4 total shot, di mana 2-nya itu on target. Sedangkan Manchester United itu hanya melakukan 1 shot on target dengan totalnya cuma 1. Dan kalau kita lihat ke shot map, 1 on target MU itu dilakuin di menit keempat sama Benjamin Sesko, yang tendangannya itu berhasil di save dengan baik oleh kiper debutan Gianluigi Donnarumma. Sampai babak pertama berakhir, MU itu hanya bermain dengan template penyerang yang sama, yaitu kedua wing play-nya melebar, terus kemudian menyerang dengan menggunakan long ball atau direct pass lewat tengah yang biasanya diinisiasi sama Fernandes, kemudian juga crossing yang dilakukan sama Dorgu atau Mazraoui. Nah, ini terbukti ya dari statistik accurate long balls, MU itu melakukan 17 kali sebanyak 63%, dan accurate crosses-nya itu 20%, sehingga ya crossing tadi ya direct pass tadi sering dilakukan sama MU. Sedangkan saat bertahan di mana City itu menguasai possession, MU itu sempat loh aku lihat dia bertahan dengan shape 5-4-1 sampai semua pemainnya itu melakukan mid block untuk mengincar momen-momen counter. Sekarang kita masuk ke babak kedua, di mana MU yang ketinggalan 1-0, mereka itu mencoba untuk bermain dengan lebih agresif. Kelihatan dari formasinya ini mereka itu lebih menyerang ke depan, menerapkan high press dan high defensive line. Kalian pasti lihat ya di babak kedua itu pertahanan MU itu jauh lebih naik. Kalau kita lihat ke chart momentum itu juga bisa dilihat ya, kalau sepanjang permainan babak kedua momentum itu banyak dikuasai sama MU. Kelihatan dari warna merahnya yang semakin menukik ke bawah. Dari statistik pun itu juga bisa kelihatan. Misalkan kita masuk ke babak kedua, terus kemudian kita masuk ke aspek passes, indikator passes opposition half itu juga dimenangkan sama MU di babak kedua dengan 163 operan, dan touches in opposition box-nya juga dimenangkan MU dengan 23 sentuhan. Data-data ini tuh seakan menunjukkan kalau babak kedua itu seakan-akan milik MU ya. Tapi itu hanya taktiknya City untuk bermain dengan mengandalkan counter dan dengan sangat cerdik memanfaatkan 3 garis pertahanan, yaitu high press saat MU kehilangan bola, kemudian menggunakan mid to low block saat MU itu naik garis pertahanannya untuk mengurung City. Sebelum kita bahas bagaimana City memanfaatkan garis pertahanannya sendiri untuk mengekspos MU, tiba-tiba City itu mencetak gol di menit ke-53 yang dicetak sama Erling Haaland lewat skema regular play, tapi diawali sama throw in set piece. Itu diawali dengan Ugarte yang di double nutmeg sehingga membebaskan Doku untuk memberikan passing ke Haaland, di mana Euro dan Shaw itu tuh telat nutup dan nggak ngepres gitu ke kedua pemain City tersebut. Akhirnya skor menjadi 2-0, City pun menjauh. Kemudian City itu juga dapat momen counter attack lagi sebelum gol keduanya Haaland. Yang ini itu diawali dari operan blundernya Bayindir karena struktur defense MU itu nggak solid dari transisi menyerang ke bertahan, sehingga high press City yang aku bilang tadi diaktifkan kalau MU itu menguasai bola. Itu bola yang tadinya blunder diintercept sama Foden dan Reinders, sehingga mereka itu bisa memberikan passing ke Haaland untuk melakukan shot on target, tapi sayangnya bola itu masih membentur tiang. Sekarang giliran City yang memanfaatkan garis pertahanan mid block untuk mengcounter. Semua dimulai di menit 68, di mana Erling Haaland berhasil melakukan run in behind tanpa dipress sama Ugarte. Setelah Maguire, ini harusnya Maguire ya, dia itu salah umpan ke Bernardo Silva. Nah, Bernardo Silva itu langsung memberikan lob pass yang mengarah ke Erling Haaland.
Kebetulan dia nggak offside karena Haaland itu berada di pertahanannya sendiri, sehingga Haaland langsung melakukan run in behind terus ke depan gawang untuk melakukan finishing dengan apik sehingga memberikan City keunggulan lagi. 3-0, City kill the game. Nah lucunya di proses terjadinya gol ketiga ini, shape menyerang MU itu sebelum didisposes ya sama Bernardo Silva itu 1-4-5. Jadi Shaw, Ugarte, Fernandes, Euro itu sempat hampir sejajar lah, sehingga menyisakan satu defender di belakang yaitu Harry Maguire. Ya pasti ke counter lah, orang 1-4-5 semuanya menyerang ke depan, backnya yang di belakang cuma satu. Haaland udah tahu run in behind-nya bagus, langsung memanfaatkan momen itu. Tapi walaupun kebobolan, MU itu tetap berusaha nyerang loh dengan intens. Mungkin karena ini pride dan efek dari derby Manchester ya. Jadi skema menyerangnya itu juga tetap sama, tetap menggunakan wing play dan crossing. Peluang terbaik MU di babak kedua ini juga diawali dengan crossing ke box yang kemudian diselesaikan dengan direct shotnya Mbeumo, tapi berhasil diblok sama Donnarumma. Save yang dilakukan oleh Donnarumma ini jadi salah satu penyelamatan yang oke nih, yang benar-benar jadi highlight sekaligus memberikan alasan kenapa City ini beli Donnarumma di akhir jendela transfer. Nah otomatis setelah unggul 3-0 mulai menit 75 sampai laga selesai, momentum serangan itu banyak dipegang sama MU nih, sampai ball possession-nya aja 70%. Bayangin MU itu possession-nya lebih tinggi daripada City. City memilih untuk mengalah biar dia bisa mengamankan keunggulan. Walaupun bolanya itu dibawa sama MU, tapi enggak dengan statistik expected goals-nya ya. Kalau kita lihat semua expected goals indikatornya itu dipegang sama City di babak kedua. Dan kalau kita lihat shot-nya itu juga masih lebih baik City, 9 shot tapi 4-nya on target, daripada MU 11 shot tapi cuma 1 yang on target. Off targetnya banyak, 8. Kemudian kita coba lihat ke events. Di babak kedua ini Manchester United mencoba untuk memasukkan Zirkzee, Maino, Casemiro untuk mengangkat performa MU yang ternyata nggak ngangkat juga nih. City itu sampai bermain low block hingga akhir pertandingan loh, dengan shape yang aku lihat pas pertandingan itu membentuk 4-5-1, di mana bagian tengahnya itu padat sehingga City itu seakan nahan di tengah. Shape ini tuh berlaku juga saat City udah melakukan pergantian pemain, di mana striker nanti diisi sama Foden menggantikan perannya si Haaland. Haaland nanti digantikan sama siapa gitu dari bangku cadangan. Jatuhnya kan jadi kayak latihan defense nih buat City sampai akhir pertandingan. Akhirnya MU tetap menguasai bola tapi tidak memberikan perlawanan atau peluang sampai akhir pertandingan, dan City menang dengan skor 3-0 untuk derby Manchester kali ini. Benar-benar pertandingan derby Manchester yang kelihatan banget berat sebelah ya. Satunya kepala batu Amorimnya, satunya lagi Manchester City dengan Guardiola yang menurutku udah mau untuk tidak melakukan possession terus-menerus, mau coba untuk mid block, mau coba untuk low block biar mengamankan pertandingan. Nah sekarang kita masuk ke player statistik ya. Dari kubu Manchester City, pemain terbaik menurutku adalah Erling Haaland jelas ya, dan Jeremy Doku di tempat kedua. Ini kelihatan ya dari statistiknya Haaland yang mencatatkan 2 gol dari 5 shot. Terus kemudian dia melakukan 1 chance created sehingga menjadikan seorang pemain dengan rating 9,3. Nah, sedangkan untuk Jeremy Doku, kenapa dia layak untuk mendapatkan tempat kedua, itu karena dia berhasil menciptakan 2 assist. Terus kemudian menurut player facts-nya, Jeremy Doku itu membuat created chance paling banyak, yaitu 4 di pertandingan kali ini. Sedangkan kalau dari MU, kalau aku lihat di layar kaca itu Mbeumo, karena dia itu terlibat banyak di penyerangan, sama pergerakannya itu off the ball-nya itu bagus di depan. Kan dia sering jadi target untuk long ball atau direct pass ya. Dan juga Bruno Fernandes, karena kalau dilihat itu dia melakukan passes into final third-nya 14, meskipun chances created-nya itu cuma 2. Nah yang aneh ini justru lini tengahnya MU ya. Kalau di FOTMOB ini kok dikasih ratingnya tinggi nih, hijau lagi. Padahal kan gol pertama sama gol ketiga City itu terjadi karena kurangnya press, nutup, terus habis itu holding the ball yang agresif dari lini tengahnya MU, sehingga Haaland, Doku itu bisa kecolongan masuk ke boxnya. Nah ini mungkin perlunya ya kita melakukan observasi, nonton, nggak cuma baca statistik, tapi tetap harus dikomparasi juga nih, sehingga bisa saling mendukung. Oke, sekarang kita masuk ke summary-nya. Singkat aja,
MU itu masih bapuk ya menurutku. Setelah sebelumnya itu udah menang, turun lagi. Tengahnya itu masih bolong, mulai dari nggak bisa holding the ball, press agresif ke lini tengah City, sehingga gampang banget tuh mereka kena counter. Dan itu juga terjadi karena garis pertahanan yang diterapkan MU itu terlalu naif menurutku. Melawan City yang strikernya sekelas Haaland dan possessionnya bagus, kenapa kok sampai 1-4-5 highline formasinya? Pola penyerangannya itu juga masih sama ya, belum ada variasi lain selain direct pass yang diinisiasi sama Bruno Fernandes, sama crossing kanan kiri yang dilakukan sama dua wingbacknya, yaitu Mazraoui dan Dorgu. Sedangkan untuk Manchester City, di derby Manchester kali ini sangat bagus, kelihatan banget fluidnya 4-1-4-1. Kemudian ini akan jadi suntikan moral sih yang penting untuk menghadapi match-match selanjutnya. Setelah sebelumnya City ini 2 kali mengalami kekalahan beruntun dari Spurs dan Brighton di awal liga. Di pertandingan ini City juga solid lini tengahnya, Rodri, Foden dan Reinders yang mampu berotasi dengan oke, dengan baik. Terus City juga mampu ya melakukan skema wing play yang bagus dengan memanfaatkan winger dan fullbacknya untuk menang jumlah terhadap Manchester United yang ternyata bisa diekspos di area sayap. Terakhir respect juga buat Pep Guardiola untuk gak melulu possession sampai akhir. Ternyata dia bisa juga ya untuk main mid to low block demi bisa mengamankan pertandingan, sehingga pemain-pemain itu nggak kehabisan stamina lah untuk nyerang terus-terusan sampai akhir laga. Oke, sekian review dan sharing pengalaman nonton dari derby Manchester City versus Manchester United di Weekly Match Review kali ini. Terima kasih teman-teman udah mau nonton Weekly Match Review sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau emang suka. Jangan lupa juga untuk nonton European Zone yang akan ngebahas beberapa pertandingan menarik dari Champions League atau kalau bisa sih Europa League juga ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di review-review berikutnya.